Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berkat-Nya melimpah atas kita, selalu baru setiap hari. Terpujilah Tuhan yang telah memberikan saat indah, saat ini untuk kita mendengar dan merenungkan firman-Nya yang mulia. Jemaat Tuhan, mari berdoa. Benar Tuhan, kami bersyukur pada hari ini. Kami bersyukur karena memiliki Engkau, Tuhan kami, yang mengaruniakan kami keselamatan dan hidup berkelimpahan berkat seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Tolong kami untuk dapat mendengarkan kehendak hati-Mu pada saat ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini adalah dari Lukas pasal 6. Lukas pasal 6 ayat 42. Tuhan Yesus berkata, "Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu,' padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema renungan saat ini adalah pandanglah saudaramu dengan cinta kasih. Saudaraku, melihat kelemahan orang lain memang lebih mudah daripada melihat kelemahan diri sendiri. Dan melaksanakan sesuatu memang lebih sulit dibanding hanya berbicara tentang hal itu. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa kita dapat dengan mudah menjadi bijak bagi orang lain, tetapi sangat sulit bagi diri sendiri. Merenungkan hal ini, saya percaya bahwa memang Tuhan telah menciptakan manusia untuk harus saling membantu. Sangat sulit bagi kita untuk melihat punggung kita sendiri. Lebih mudah bila ada orang lain yang membantu kita melihat kelemahan kita. Banyak orang sukses karena ada orang lain, orang yang membantu dia melihat, memberi pandangan alternatif, sehingga ada kemajuan dan perbaikan dalam pemahaman dan tindak lanjut. Saudaraku yang diberkati, dalam bacaan kita, Tuhan Yesus memberi nasihat terkait hal interaksi antar manusia. Dalam pengataan lain dapat dikatakan bahwa Tuhan mengajari kita untuk melihat diri sendiri dahulu sebelum mengkritik orang lain. Perbaiki diri sendiri dahulu, baru kemudian kita memperbaiki orang lain. Ibarat seorang pelatih sepak bola, bagaimanakah seseorang dapat mengkritik teknik permainan bola seseorang ketika orang itu sendiri tidak memiliki teknik bermain bola yang baik? Ibarat seseorang mengkritik masakan orang lain, padahal masakan yang dia buat sendiri sama sekali tidak enak dimakan. Saudaraku yang diberkati, kita dapat memberikan nasihat yang baik pada orang lain ketika kita melihat permasalahan dengan mata jernih, tanpa terhalang hal-hal tertentu. Mata kita jernih tanpa balok-balok penghalang. Karena itu, kita perlu selalu merenungkan firman Tuhan dan mendengarkan tuntunan Tuhan dalam hati kita. Mari beri kesempatan bagi Tuhan untuk menyatakan kelemahan kita dan mendidik kita
dalam kasih-Nya. Dalam proses menyatakan kelemahan itu mungkin ada rasa sakit. Ibarat minum obat mungkin ada rasa pahit, rasa yang tidak enak. Namun setelah itu kita akan bersyukur telah sembuh dari kelemahan dan dosa yang menjadi batu sandungan bagi kita. Saudara yang diberkati, sesudah kita mengikuti kehendak Tuhan, maka pandangan kita kepada orang lain dapat menyalurkan kasih Tuhan. Pandangan kita kepada orang lain bisa berubah dari nafsu untuk mengkritik, menjatuhkan, beralih menjadi keinginan untuk membawa perbaikan, keinginan untuk membawa sukacita dan damai bagi orang-orang di sekitar kita. Saudaraku, ketika kita melihat Kristus memandang kita dengan penuh kasih, ketika kita merenungkan kasih-Nya, maka kita dapat memandang orang di sekitar kita juga dengan penuh kasih, karena kita telah dikasihi. Tuhan mengubah cara pandang kita dari dalam hati kita, mengubah cara berpikir kita, mengubah raut wajah kita, dan mengubah pandangan mata kita. Puji Tuhan, kiranya kasih, sukacita, dan damai sejahtera itu berbuah pada kehidupan kita lewat perkataan dan perbuatan kita, lewat pandangan mata kita. Karena dikatakan bahwa mata adalah jendela hati. Bagaimana ekspresi mata kita menunjukkan ekspresi hati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.